tugas proyek Pancasila pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Mimi Raistiawati. Jangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa Dari kelompok yang beranggotakan, saya Wisnu Jatikusumo, NIM B2002026263. Saya Zulfa Alvina Hilma, NIM B 200220261. Saya Khairunisa Nindya Putri, NIM B 200220261. Saya Nurul Rahmawati, NIM B 200220280. Saya Leli Oktavia Sari, NIM B 200220270. Saya Sabrina Zara Safira, NIM B 200220264. Saya Sekar Cantika dengan NIM B 200220264. Indonesia bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu. Video ini kita akan membahas tentang permasalahan suku Lampung dan suku Jawa yang merupakan contoh dari konflik perpecahan atau diskusi. Ijo bukta ikan lain balah maunya. Ijo senato ikan suka mau bersarung lagi. Nah, ikan lain balah berawah lain. Nah. Apa ini? Adanya perbedaan menjadi suatu hal yang sangat mendasar dalam suatu konflik. Perbedaan suatu suku atau etnis contohnya sering dan sangat rentan akan timbul suatu konflik. Seperti konflik yang terjadi antara suku Jawa dan suku Lampung adalah salah satu dari beberapa konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Sejak adanya masa transmigrasi besar-besaran, tepatnya pada masa Orde Baru, Provinsi Lampung menjadi salah satu tujuan program transmigrasi yang jika dilihat dari letak geografisnya sangat dekat dengan Pulau Jawa. Hal ini yang membuat banyak pendatang baru ke Pulau Jawa ke wilayah Lampung. Awal mula timbulnya konflik antara suku Jawa dan Lampung diawali dengan mendominasinya suku Jawa di daerah Lampung. Contohnya, dalam sektor pilkada, perebutan lahan, bahkan sosial di wilayah Lampung, terutama di Lampung Timur. Kaum pendatang yaitu suku Jawa memiliki semangat dan tujuan yang sangat tinggi hingga dapat mewujudkan perekonomian mereka lebih mapan dibandingkan dengan pribumi. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial, bahkan rasa terdiskriminasi bagi masyarakat Lampung sendiri. Aspek sosial dengan datangnya transmigran ke Lampung membuat masyarakat pribumi terkucilkan dan merasa terjajah di daerahnya sendiri. Padahal, jika dilihat dari kedua suku ini hidup bersamaan dalam satu wilayah. Selain permasalahan di atas, persoalan stereotip dan prasangka yang kuat di antara kedua suku menjadi penyebab utama juga dalam konflik ini. Meskipun konflik yang terjadi hanya kontak kecil, yaitu dengan menggunakan kotak sosial, contohnya tidak saling menegur atau menyapa ketika berpapasan, membuang muka satu sama lain, dan lain-lain. Tepat saja hal ini sangat berpengaruh pada jalannya kehidupan sosial antara keduanya. Resolusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan memperbaiki perspektif atau pandangan antara suku Jawa dan suku Lampung, sehingga kontak sosial yang nanti akan terjadi dapat mewujudkan rasa saling percaya dan saling menghargai, serta komunikasi yang baik dan bermakna akan meminimalisir kesalahpahaman budaya sebagai upaya mereduksi perilaku stereotip, prasangka, dan etnosentris. Jadi dari contoh kasus tadi dapat disimpulkan bahwa jika dalam suatu daerah ada perbedaan tersebut dapat menimbulkan suatu perpecahan atau disintegrasi dalam suatu bangsa. Bagaimana sih cara menjaga persatuan dan kesatuan? Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Contoh cara menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan bangsa dan negara. Contohnya yang pertama yaitu
mempelajari sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, menghargai hak-hak orang lain. Yang ketiga, memandang keberagaman di Indonesia sebagai kekayaan bangsa. Yang keempat, tidak membeda-bedakan perlakuan seseorang. Yang terakhir, memperkuat toleransi dalam menghadapi perbedaan yang ada.